Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Nah, begini Bapak, saya kesini ada tugas dari Guru Penggerak Iya. Berangkatan 27 Iya. ingin mewawancarai Bapak terkait tentang pengambilan keputusan tentang kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah siap. Oke. Kalau gitu Bapak, untuk membersihkan waktu, kita mulai saja ya. Oke, silakan. Yang pertama di sini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ari yang saya hormati. Jadi pertama yang saya lakukan, kita harus kalau siswa misalnya, kita harus melihat perubahan sikap, ya, perubahan sikap pada siswa itu. Yang misalnya kalau semula dia rajin menjadi nakal, menjadi malas, dan itu salah satu perubahan moralnya tuh, jadi etikanya. Kemudian kalau guru yang mengalami masalah atau kasus, misalnya semuanya dia rajin, kemudian lama-lama dia murung, hari-hari dia murung, kita harus sebagai kepala sekolah harus bijak, harus pandai-pandai melihat perubahan sikap pada siswa maupun pada guru. Itu saja. Ya. Ya, selanjutnya Bapak Kepala. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita atau sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau yang kebiasaan yang kita lakukan di sini, kalau itu sama-sama benar, sama-sama baik, saya harus memilih mana yang lebih banyak manfaatnya. Ya. Baik, memang dua-dua baik, hal itu dua-dua baik, maka kita harus memilih mana yang paling banyak manfaatnya atau kebaikannya pada di sekolah ini, atau pada siswa, atau pada guru. Itu yang kita pilih. Nah, itu cara saya. Oke. Yang selanjutnya nih, Oke. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kita harus pastikan kasus satu masalah itu, kita pastikan dulu kebenarannya. Ya, kita pastikan apakah itu kasusnya benar atau kurang, begitu kita pastikan dulu itu. Ya. Kemudian cara kita minta pendapat dari rekan sejawat, teman-teman guru, karena bagaimanapun kita tidak bisa menentukannya sendiri, selalu kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, cara saya, kalau sudah kita kasusnya tahu, minta pendapat sama teman. Yang ketiga, saya harus memilih, ya kan. Saya selalu kepala sekolah, saya harus mengambil kebijakan sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah. Ya, baik, luar biasa. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Saya rasa yang paling penting kita selalu bermusyawarah. Ya. Selalu bermusyawarah dengan rekan sejawat. Karena rekan sejawat ini, teman-teman sejawat adalah tim yang paling efektif dalam kita mengambil kebijakan untuk menyelesaikan satu kasus apapun di sekolah ini. Harus kita bermusyawarah dengan rekan sejawat. Oke, ya, luar biasa sekali. Okay. Yang selanjutnya, yang kelima nih, Yeah. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangannya nih Pak. Ini pertanyaan yang pelik dan merupakan tantangan bagi saya. Yang biasanya saya kalau menghadapi masalah seperti ini, saya bukan mengikuti kata hati saya bukan mengikuti pendapat umum, tapi saya harus mengikuti hati atau keinginan kasusnya. Contohnya begini ya,
misalnya ada seorang orang tua murid datang untuk mengambil anaknya di sekolah karena dia sangat membutuhkan anaknya hari itu, sedangkan anak itu mau ingin belajar, maka harus saya pertama langkah saya kan ini sosok berbeda ini kan Ya. berbeda, makanya harus saya minta kepada wali kelasnya supaya anak itu diizinkan pulang dengan catatan anak itu diberikan tugas di rumah. Nah itu saja. Oh. Ini selanjutnya ini Oke. kebetulan perpanjangannya agak panjang sekali. Oke. Kita pelan-pelan aja. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Oke. dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Lalu apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah ini tergantung kasus satu masalah. Ya. Iya. Kadang-kadang kita bilang terjadwal iya, tidak iya. Apabila itu melibatkan kasusnya melibatkan komite, melibatkan harus RT, misalnya ada masalahnya yang agak lebih rumit misalnya, maka tentu kita memerlukan waktu, memerlukan jadwal untuk kita berembuk dengan yang saya sebutkan tadi. Ya, karena tidak bisa kita langsung selesaikan di tempat itu kalau itu melibatkan masalahnya, memerlukan bantuan dari Pak komite atau kadus misalnya, kasusnya agak berat. Tapi kalau itu masalahnya yang perlu diselesaikan kayak anak-anak berkelahi, kemudian anak pulang, datang orang tuanya mengadu, ya dua-duanya mengadu, maka hal seperti itu harus segera dan cepat diselesaikan pada hari itu. Tidak boleh kita tunda-tunda. Nah, Baik, luar biasa sekali. Oke. Ini selanjutnya nih, oke. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, bagus sekali. Faktor yang paling efektif, yang paling utama dalam mempermudah segala permasalahan di sekolah adalah teman sejawat, guru. Karena guru atau teman sejawat ini adalah tim yang paling baik, yang paling efektif dalam kita menyelesaikan apapun permasalahan di sekolah. Jadi kepala sekolah itu tidak mungkin sendiri menyelesaikan semua permasalahan di sekolah. Jadi kita harus melibatkan musyawarah bersama guru. Oke, baik sekali. Yang terakhir ini Pak Kepala, Oke. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi pengalaman yang kita peroleh dari sini dan yang sudah itu, pertama kita harus bangun komunikasi yang harmonis Ya, di antara teman-teman guru. Bagaimanapun ibaratnya kita di sekolah ini satu tim, ya satu tim. Yang mana kalau boleh saya ibaratkan kepala sekolah itu sebagai penyerang, pencetak gol. Tidak mungkin akan kepala sekolah itu bisa mencetak gol. Sekolah itu akan maju apabila tidak dibangun dengan tim yang bagus. Oleh sebab itu, menurut saya, kita harus membangun tim komunikasi yang harmonis dengan teman sejawat. ya, oke. Baik Bapak, Oke. cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas Saya mengucapkan terima kasih Alhamdulillah. atas sudah meluangkan waktunya Iya. untuk saya wawancarai Iya, iya. Bapak nggih. Iya, iya. Wah, kalau ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang jelas mohon maaf karena ini merupakan tugas kami Iya. yang di program pendidikan guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3 di desa. Kalau begitu Bapak terima kasih. Ya, saya Assalamualaikum pun terima kasih juga. Mudah-mudahan Bapak akan sukses. Ya. Amin, amin. Baik Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Pak Kepala, saya kesini dengan tujuan ingin mewawancari Bapak berkaitan dengan tentang pengambilan keputusan yang Bapak pernah ambil. Ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pak Kepala Sekolah, apakah Bapak Kepala Sekolah bersedia untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia. Baik, kalau gitu Bapak Kepala Sekolah, kita mulai saja ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau kita mau identifikasi terlalu banyak, kita ambil dua saja Ya. yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin terjadi. Yang pertama adalah seperti COVID. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya kurikulum merdeka, yaitu kebebasan dalam pembuatan tes. Nah, mungkin itu saja. Ya, kita lanjut untuk yang kedua, Bapak Kepala Sekolah. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang ini, dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana? Terima kasih. Di sini yang kami lakukan adalah tidak ada jalan lain, Ya. yaitu bermusyawarah untuk bisa mengambil suatu keputusan. Karena tanpa musyawarah, kepala sekolah itu jangan hanya berjalan sendiri-sendiri. Ya mungkin itu. Berarti ada sejenis kolaborasi bersama rekan-rekan guru gitu. Iya, kerjasama. Ya, kerjasama. Oke, yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya lakukan pertama adalah di sini kita harus mengadakan suatu, kadang-kadang menginformasikan dengan adanya digital, kadang-kadang pakai WA, Ya, kemudian juga sehingga untuk bisa berkumpul dengan siapa yang kita perlukan itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif di sini adalah pertama, kita harus mengadakan suatu pendekatan. Misalkan ada kasus, kita harus mengadakan suatu pendekatan baik ke masyarakat ataupun kemana saja yang bisa kita lakukan. Oke. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya contohnya, Tantangannya ya. contohnya adalah seperti ya COVID seperti yang disebut tadi. Nah misalkan COVID itu di satu sisi pertama itu program pemerintah, kemudian di masyarakat itu sangat berbeda sekali. Nah jadi Kontranya berarti. ya pro kontra. Jadi tidak kita laksanakan itu kita salah karena ada kebijakan ataupun suatu perintah. Nah kita laksanakan itu banyak anaknya menyembunyikan anaknya, tidak memberikan di sekolah. Jadi banyak sekali. Nah seperti itulah. Kemudian contoh yang lain juga mungkin ya seperti adanya kurikulum merdeka, seperti kebijakan ya sekarang kita di sini setelah adanya kurikulum merdeka kita diberikan kebebasan untuk pertama membuat tes. Tapi di kebijakan yang paling bawah
kita itu disodorkan sebuah tes, tinggal kita. Nah ini adalah, jadi kami serba salah. Kami laksanakan kebijakan di bawah juga merasa bersalah. Kemudian juga kami laksanakan juga, sehingga serba salah semua. Ya, baik sekali tadi. Yang selanjutnya ini pertanyaan agak panjang sekali. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, kalau kasus seperti ini itu kadang-kadang ada yang harus kita laksanakan cepat diselesaikan, ada kadang-kadang juga kita jadwalkan dulu. Ya misalkan kita ambil satu contoh saja. Ya misalkan ada kasus anak-anak misalkan antara kelas 2 dengan kelas 5 terjadi bentrokan, terjadi pemukulan, akhirnya anak ini pulang. Setelah pulang sama-sama mengadu. Nah kemudian kesini dia ke sekolah untuk kita diprotes, akhirnya itu tidak boleh dijadwalkan, harus segera itu diselesaikan di kantor. Jadi kepala sekolah langsung ambil tindakan. Nah pertama sebelum kepala sekolah harus gurunya yang bersangkutan menyelesaikan masalahnya. Kemudian setelah tidak bisa, baru kepala sekolah mengambil lagi supaya bisa diselesaikan. Nah jadi kalau yang terjadwal, ya misalkan seperti COVID. Seperti COVID itu pertama masyarakat. Jadi kita perlu harus musyawarah sama instansi terkait. Kami bila perlu muspika juga ya. Kemudian kita kumpulkan langkah apa yang harus kita pakai. Nah kemudian juga kita lebih banyak mengadakan dari surat juga tidak bisa mempan. Kita menggunakan juga persuasif juga dari rumah ke rumah. Jadi langkah terbaik yaitu muspika, kemudian dengan kepala desa, dengan tokoh masyarakat, dengan komite, guru-guru semua itu kita undang, kemudian kita berikan sosialisasi. Nah, mungkin itu langkahnya. Baik sekali, Pak. Ini yang berkaitan dengan pertanyaan 6 tadi. Yang pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, pertama yang kami rasakan di sini dilema yang bisa membantu kami dalam menemukan suatu. Ya, tidak ada lain pengawas menekankan kalau antara kantor dengan sekolah, ya di sini yang bisa pengawas. Kemudian juga kadang-kadang juga Pak Kanit juga. Ya. Kemudian antara sekolah dengan masyarakat juga kadang-kadang kami minta bantuan kepada komite, kepada tokoh masyarakat. Bila perlu pengawas juga turun untuk memberikan penjelasan gitu. Yang terakhir ini Bapak Kepala Sekolah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau kita ambil dari kasus-kasus itu sangat menguntungkan sekali kepala sekolah itu. Dari pengalaman itu alhamdulillah kami tahu untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Jadi itu pembelajaran buat kepala sekolah maupun guru-guru yang lain juga itu merupakan suatu pembelajaran juga. Menambah ilmu kami juga untuk mengambil suatu tindakan. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak atas wawancaranya. Saya selaku calon guru penggerak agama Ketujuh mohon maaf telah menyita waktunya untuk mewawancarai Bapak. Itu aja Bapak. Cukup mungkin. Nah yang perlu mungkin ada hal-hal yang kurang tepat ya kami juga dikoreksi, mungkin ada yang kurang tepat dari penjelasan saya, mohon maaf ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ya baik, kalau gitu Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
saya mengganggu ini kebetulan kami calon guru penggerak itu ada tugas kami yaitu tentang demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan masalah kasus yang dinilai etika. Apakah Bapak punya waktu? Baik Bapak, kalau begitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk meningkat waktu Pak Kepala Sekolah. Temui saya nih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara identifikasi lebih banyak karena ini bagaimanapun kan di satu sisi hati nurani kita juga ya namanya dilema ya. Ya. Tapi di satu sisi kita butuh loyalitas juga seperti itu gambaran. Oke, baik, terima kasih banyak Pak. Untuk pertanyaan yang kedua ini Pak Kepala Sekolah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, masalah keputusan yang sama-sama mengandung dua unsur dan ada kebajikannya sama sebenarnya. Jadi kami selama ini di sekolah itu tidak lepas dari musyawarah. Apapun, jadi kalau kita tidak musyawarah, apakah itu menyangkut keputusan dari atasan, atau intern kita selalu musyawarah. Luar biasa. Selain itu Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Misalnya, Dalam hal pengambilan keputusannya. keputusan. Di sini begini, kita kembali jelaskan kepada Iya. teman. Ada sesuatu hal yang kita tidak pernah adakan di program, ada sifatnya sangat insidentil kan, diadakan di pihak atas. Kita berikan teman pemahaman, kita berikan teman semacam ya penjelasan lah, pencerahan, dan tidak ada kesan bahwa apa yang kita putuskan apa berubah jadi paham. Teman-teman itu paham betul. Bagaimanapun karena pihak atasan juga butuh loyalitas kepada dia. Oke Bapak. Yang selanjutnya nih pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang efektif? Ya, menyangkut seperti itu tadi ya, jadi efektifnya, efisiennya, jadi kita jangan suatu keputusan itu kita pendam sendiri, jadi semuanya kita serahkan itu pada teman. Bagaimana sebuah solusi yang kita tempuh dalam hal dilema seperti ini lebih efektif kan begitu. Jadi teman itu kadang-kadang sering saya katakan satu kepala dengan 19 kepala kan pasti jauh bedanya. Jadi kesimpulannya mengutamakan musyawarah. Oke. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Tantangannya nih, ya, tantangannya ya misalnya yang menyangkut sistem yang beraturan memang dilema ya. Tapi kadang-kadang di saat ada pemeriksaan dari pihak atasan, inspektor dan sebagainya juga kadang-kadang itu juga secara apa kita transparan ya, kita sehingga terjadi gini Pak, umpamanya dalam anggaran. Jadi seperti itu yang tanya Pak. Ya. Ini Pak Kepala Sekolah, kebetulan di pertanyaan nomor 6 ini panjang sekali Bapak, ya kita pelajari. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, makasih kita katakan jadwal juga iya dan juga tidak. Karena namanya ini sering sifatnya insidentil kan. Jadi kalau insidentil diadakan, ya kan di sana baru kita teman punya nanti Bapak bisa berpikir.
apa kita katakannya apa? Kita bilang terjadwal juga enggak. Terjadwal juga iya karena di saat ada kasus karena kasus sifatnya mendadak. Ya begini berarti. Berarti di saat kasus itu membutuhkan penyelesaian sekarang harus selesaikan sekarang. Jadi kalau ada waktu yang bisa kita selesaikan akan. Oke. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana etika? Yang membantu atau faktor-faktor siapa? Ya, kalau kita katakan membantu, saya rasa dari segi pendapat lebih dominan teman teman. Ya. Adapun dari pihak atasan karena sebatas saran, namun terkait kalau sifatnya pemeriksaan dari sebagai dari pihak atasan dari inspektorat misalnya gitu, ya ini yang banyak kekurangan. Ya, kadang-kadang ya dirayakan dari pihak, kadang-kadang dan terlalu ya begitu lah. Oke Bapak, yang terakhir nih Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di bidang etika? Nah, pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari keputusan yang telah Bapak? Terima kasih. Jadi pengalaman yang bisa kami ambil, kami petik dari kejadian yang dilema seperti ini, Pak Guru ya. Apapun seberat apapun, apalagi ringan, mari kita jangan lepas musyawarah mufakat ya. Jangan lupa jadi yang selama ini kami terapkan. Kalau kita sudah musyawarah mufakat, terjadi apa-apa, kita tidak saling bukan, kita sering menyalahkan, bukan terkesan pimpinan yang punya keputusan, bukan terkesan staf yang punya keputusan bersama. Itu juga. Luar biasa. Jadi apa dari pertanyaan semuanya tadi, kemudian jawaban bisa dapat simpulkan berarti intinya semua keputusan yang diambil di sekolah ini berarti berdasarkan musyawarah bersama teman-teman. Luar biasa sekali Bapak. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan Pak. Mohon maaf telah menyita waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami sebagai calon guru penggerak. Oke Bapak, terima kasih banyak. Juga ucapkan mohon maaf mungkin ada masih hal yang kurang pas dan terima kasih atas ya kepercayaan pada kami walaupun jawabannya mungkin masih mentah. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.